Kami bersyukur atas kedatangan teman-teman, sahabat dan saudara seiman dari GIU. Kiranya kedatangan saudara pasti membawa anugerah berkat dari kami. Terima kasih. Dan seperti biasa, bagi kita yang ingin ke toilet atau ke kamar kecil untuk mempersiapkan dirinya, silakan. Supaya nanti kita bisa beribadah dengan tidak terganggu lagi. Ya, juga untuk selama ibadah, selama kita menjalankan ibadah, kita tidak mempergunakan HP. HP-nya kita silentkan atau kita nonaktifkan. Bagi anak-anak kami yang polkam, silakan isi yang kosong atau sebelah kanan. Saya juga bisa. Ya, kalau kursinya agak longgar ya, kita tidak mempergunakan HP. Dan bagi anak-anak kami, supaya tidak keluar masuk ya anak, supaya tidak mengganggu ibadah. Jadi bagi orang tua yang bawa anaknya, bisa dijaga, bisa dibimbing anak-anaknya. Saya mau mengajak kita, silakan kalau ada yang mau ke toilet silakan. Nanti tolong dibantu ya Pak Lek, buat aku yang belakangan datang. Kita nyanyikan dulu satu pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, haleluya. Boleh kita bangun berdiri.
semua. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang beruntung yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan kita, Allah sumber pemilik hidup kita. Amin. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami berlimpah dalam ucapan syukur pada hari ini Bapa. Segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, bahwa semuanya baik bagi kami Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa daripada kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berdaulat daripada kami. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang menuntun ibadah kami, sehingga Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan-kemenangan yang kami dapat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan sepanjang umur kami boleh Tuhan memuji menyembah nama-Mu Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bagi yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silahkan bangkit berdiri. Akan mengangkat diri kita. Akan memuji Tuhan sepanjang umur hidup kita. Haleluya.
Amin. Haleluya. Haleluya. tim dari GIU ya, Jakarta International University, untuk persembahkan pujian dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara-saudara kami yang dari GIU.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini kami dari JIU Jakarta International University datang berkunjung dan bersyukur sekali boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di jemaat di Bangkinang hari ini. Kami dari JIU setiap tahunnya memang selalu mengadakan mission trip atau perjalanan misi, dan tahun ini puji Tuhan, Tuhan menuntun kami sampai ke Pekanbaru. Dan hari ini kami mau membawakan puji-pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, dan ini merupakan kesaksian kami. Kami mau bersaksi tentang tentang satu nama Tuhan yang begitu baik, kasih Tuhan yang mau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Itu satu iman dan kesaksian yang mau kami bawakan. Ya, kami akan menyanyikan satu lagu. Ya. Oke.
selanjutnya kesaksian dari Ibu Gloria. Silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Bersyukur sekali hari ini kami boleh hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Gloria. Saya seorang dosen dari Universitas Internasional Jakarta dan kebetulan saya juga di tim ini saya sebagai koordinator untuk program Mission Trip. Waktu tadi pas kami sampai diminta untuk boleh nggak kalau ada kesaksian sedikit. Gitu. Jadi waktu saya berpikir tentang itu kira-kira apa ya yang bisa saya saksikan. Tapi saya mau berbagi sedikit Bapak Ibu tentang perjalanan kami dari tim Mission Trip ini. Memang setiap tahunnya kami selalu berkunjung. Ini Mission Trip kami yang ke-6. Mulai dari yang pertama kali di Sidikalang di Sumatera. Tahun lalu kami ke Sumba, ke NTT. Kami juga pernah ke Kalimantan. Dan puji Tuhan kali ini kami ke Pekanbaru. Ya, tim kami ada 28 orang. 20 orang mahasiswa mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga yang akan sebentar lagi akan jadi senior gitu ya, mulai mau sibuk dengan skripsi, dan juga ada 8 orang staf dan dosen gitu. Ketika tadi diminta untuk sharing, saya mau membagikan sedikit Bapak Ibu tentang apa yang melandasi kami melakukan perjalanan misi ini. Biasanya setiap tahun setelah kami merekrut tim yang akan ikut, kami biasanya ada buka lowongan gitu ya, jadi semua boleh mendaftar dan kami ada proses wawancara terlebih dahulu sampai kami menentukan anggotanya. Dan setelah itu tahap pertamanya adalah siapa yang dipilih menjadi ketua, itu harus mendoakan kira-kira apa yang menjadi dasar firman untuk perjalanan kami. Kebetulan ketuanya adalah mahasiswa Selo, boleh berdiri? Ya, Marcelo. Dan puji Tuhan Marcelo adalah mahasiswa tahun pertama. Gitu. Dan tahun ini dia dipilih menjadi ketua. Selo boleh duduk kembali. Dan Marcelo mendoakan, bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang menjadi tema, menjadi ayat dari landasan dari firman Tuhan ini. Beberapa hari kemudian Selo datang kembali dan dia bilang, Miss, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Saya baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau dan menyegarkan jiwaku gitu ya. Saya berpikir tentang ayat ini dan berpikir tentang Pekanbaru yang panas. Ini cocok nggak ya? Ini benar tidak ya? Seperti itu. Terutama, jadi biasanya kalau kami melakukan perjalanan misi, dana sepenuhnya adalah kami cari sendiri. Jadi tidak didukung oleh kampus. Gitu. Jadi dana awal kami itu adalah dana yang kami, jadi semua mahasiswa berkontribusi juga, mahasiswa harus membayar, dan kami punya sisa dana dari Mission Trip tahun lalu. Hanya itu modal kami, sedangkan kebutuhan dananya cukup besar. Dan biasanya tahun lalu kami selalu punya ada satu donatur yang menyumbang besar, tahun ini tidak bisa lagi katanya. Waduh, jadi kami harus mencari dana 2 kali lebih besar. Waktu saya berdoa dengan ayat ini, saya bilang, Tuhan ini benar nggak? Katanya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kurang banget ini Tuhan. Gimana ini Tuhan? Kami kan mau perjalanan misi, belum lagi, waktu itu tinggal 2 minggu ya, kita sudah mau berangkat, tinggal 2 minggu lagi. Dan kebutuhan dananya masih sekitar 90 juta, 80 juta. Tuhan ini kami dapat dari mana? Bisa berangkat atau tidak? Terutama karena betul-betul dananya itu bukan dukungan dari kampus. Kami sebelumnya harus cari sendiri, jadi kami ada penggalangan dana, membagikan proposal seperti itu. Tapi waktunya tinggal 2 minggu. Benarkah Tuhan takkan kekurangan aku? Dan sambil merenungkan itu, saya teringat kembali juga dengan beberapa berpuluh-puluh tahun lalu, ketika saya juga saya asalnya dari NTT, dari ada satu kota kecil sekali, namanya Pulau Sumba. Dan di Sumba juga kurang lebih perekonomiannya gonjang-ganjing gitu ya. Ekonominya ada dan tiada, jadi pokoknya ekonominya hanya cukup untuk makan sehari. Dan saya ingat waktu itu, Tuhan ada nggak ya ada tidak ya masa depan untuk kami yang dari ekonominya belakang-belakang, gitu. Katanya kalau ikut Tuhan
Tuhan cukupkan. Tapi kalau lihat dari orang tua, kondisinya kok tidak cukup ya. Dan kalau merenungkan tentang itu, membaca kembali tentang firman Tuhan ini, dan melihat saya hari ini, saya tidak bisa mengatakan apa-apa selain ini betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Terlepas dari situasi dan kondisi keluarga saya, Tuhan ketika kami memberi diri untuk melayani Tuhan, ternyata Tuhan siapkan untuk masa depannya seperti itu. Saya punya kakak satu, adik satu. Mama saya guru honor 32 tahun yang tidak diangkat-angkat gitu ya. Gajinya diterima 3 bulan sekali, tapi punya 3 anak yang semuanya ingin kuliah. Dan papa saya seorang polisi. Ya, sampai dengan kami semua mau berangkat kuliah itu tidak punya apa-apa. Gitu. Jadi tidak punya jaminan apa-apa. Jadi mama saya biasanya hanya cara mencukupkannya adalah dia pergi ke, saya tidak tahu apa namanya di sini. Jadi orang jualan baju bekas, terus dibeli, dicuci, dijual lagi dengan harga yang lebih bagus karena sudah bersih. Itulah cara orang tua saya mencukupkan kebutuhan kami gitu. Dan saya waktu saya masih kuliah, saya lihat Tuhan, kalau hidupnya seperti ini, ada nggak masa depan yang lebih baik gitu? Bisa nggak ya keluar negeri? Bisa nggak ya kami melangkah lebih jauh? Atau hanya ini saja masa depan? Gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya cara yang luar biasa ya, dan semua janji Tuhan di dalam Alkitab ya dan amin. Termasuk kata-kata Tuhan bahwa takkan kekurangan. Sampai hari ini tidak pernah Tuhan kasih uang langsung banyak gitu di rekening orang tua saya, tidak pernah. Tapi puji Tuhannya, Tuhan membuka begitu banyak kesempatan, buka begitu banyak peluang, sampai dengan hari ini pun saya boleh mengajar di Universitas Internasional di Jakarta, yang mana ini mungkin kalau mengingat kembali dulu, ini sangat tidak bisa terbayangkan gitu. Puji Tuhan, Tuhan juga memberikan satu kesempatan. Tahun 2021 kemarin saya pergi melanjutkan studi ke Korea Selatan gitu. Ini hal-hal yang terlalu tidak mungkin kalau dilihat dari kemampuan orang tua. Jadi ketika saya merenungkan tentang perjalanan mission trip ini, tentang ayat dari Mazmur 23 ayat 1 dan sisanya, ternyata memang ikut Tuhan kadang-kadang terlalu abu-abu jalan ke depannya. Tetapi yang pasti adalah akan kekurangan aku, kata itu ya dan amin. Lalu ketika saya membaca lagi terus ke belakang, ada kata-kata bahwa bahkan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Kadang-kadang untuk hidup dan percaya kepada Tuhan mudah ketika situasi juga mudah. Ketika bahagia, ketika uang cukup, ketika mau mission trip 2 minggu lagi uang tersedia, mudah sekali untuk bilang, oh Tuhan aku percaya. Tetapi ketika situasi sulit, ketika ekonomi orang tua tidak cukup, ketika kita asalnya dari desa, kota rasanya terlalu jauh, ketika banyak hal tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, masihkah kita mau melangkah? Masihkah kita mau percaya pada kata akan kekurangan aku itu? Dan pagi ini mungkin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah bahwa ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kata Tuhan bahwa maaf Bapak Ibu, baru habis lompat-lompat langsung diminta kesaksian, langsung kecek lehernya. Iya, jadi ketika kita sedang dalam situasi yang berbeda, yang terbalik, dan diminta untuk percaya takkan kekurangan aku, saya pikir disitulah letak iman. Ketika kita mau tetap melangkah, bahkan ketika situasi tidak mendukung, melangkah dengan bahwa Tuhan yang sudah janji bahwa takkan kekurangan aku, disitulah letak iman. Jadi kami pun bersyukur sekali hari ini akhirnya terlaksana, dana kami pun akhirnya Tuhan cukupkan. Jadi Tuhan mencukupkan dalam waktu 2 minggu. Ini kami terus bercerita di antara kami bagaimana luar biasa. Kok bisa ya? Bahkan ya dalam 2 minggu ini Tuhan kasih kami sedikit uang lebih dari yang kurang itu. Gitu. Dan ini betul-betul tidak ada
hal lain selain pertolongan Tuhan. Dan kami semua pun yang ikut melihat, merasa bahwa melalui perjalanan ini iman kami pun terus disegarkan. Bagaimana kami terus melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di sini. Kami juga mau terus berdoa bagi Bapak Ibu jemaat di sini. Kami tahu tantangan yang Bapak Ibu hadapi juga yang banyak lembah kelam, banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan kehidupan. Mengikut Tuhan begitu sulit, tetapi kami juga mau terus berdoa. Mungkin ini menjadi kesaksian kami bahwa kami juga datang dengan satu iman bahwa takkan kekurangan aku. Dan kami bersyukur setelah sampai di sini banyak hal yang Tuhan tunjukkan selaras dengan ayat firman Tuhan ini. Bahkan termasuk tema kami adalah, kalau Bapak Ibu tahu, shepherd. Shepherd ini artinya gembala. Waktu kami baru tiba di sekolah, ternyata ada tulisan shepherd. Hal pertama yang dilihat gitu. Dan ternyata ada klinik di sekolah itu, nama kliniknya adalah Good Shepherd, gembala yang baik. Kami tidak pernah merencanakan, tetapi begitulah Tuhan ketika kami melihat itu, ya kami mau mengimani bahwa Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan. Bapak Ibu mohon dukungan doanya. Kami masih akan berada di Pekanbaru sampai dengan hari Rabu. Hari Kamis kami akan kembali ke Jakarta. Biarlah kami juga dalam perjalanan ini terus menjadi berkat dan juga boleh terus melihat bagaimana menjadi kesaksian yang nyata tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Begitu saja mungkin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh saya luar biasa. Kami berdoa dari Bangkinang, jemaat Bangkinang, dalam setiap visi saudara kami yang dari Universitas Internasional Jakarta maupun menjalankan misinya, dalam Tuhan Yesus dan kasih menyertai. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berapa Tuhan.
punya lautan daratan serta segala yang ada di dalamnya. Engkaulah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Segala kuasa, segala kemuliaan, segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Kami jemaat-Mu, kami umat-Mu Tuhan, kami rindu, haus untuk lawatan Allah. Berkatilah dan jamah pikiran kami. Patahkan, lepaskan dari segala yang jahat, dari segala tipu daya, dari segala hikmat iblis. Kami mau dengan rendah hati membuka hati kami. Taburkanlah firman-Mu ya Tuhan. Firman itulah Allah, dan Allah itu adalah firman yang hidup, yang menyelamatkan kami, yang membawa, yang menuntun dan yang membimbing kami sampai ke rumah Bapa di surga, di kerajaan surga, di dalam nama Yehosua Hamasyah yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut. Datanglah kerajaan-Mu, dan kami siap, kami rindu supaya firman ini menjadi benih yang jatuh di hati yang baik, di hati yang penuh dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya berita yang sangat baik hari ini, yang tentang hidup. Ya, apa yang kita saksikan hari ini dari teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita, saudara kita dari GIU, itu adalah bagian dari apa yang disebut talenta, apa yang Tuhan taruh, baik kapasitas, baik bakat, baik kemampuan, baik pikiran, baik jiwa, baik kekuatan. Seluruh hidup kita ini, kalau kita benar-benar memahami firman Allah, benar-benar kita memahami penebusan Kristus, bahwa hidup ini milik Allah. Amin. Nah, tapi banyak kita masih belum percaya. Kita masih merasa hidup ini milik kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk jiwa itu juga bukan milik kita. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita, itu juga bukan milik kita. Ya, bukan dalam kitab Matius pasal 10. Matius 10 ayat 28. Dikatakan, sama-sama kita baca Matius 10 ayat 28. Dan 23. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jiwa ini pun belum tidak punya kita. Nah, ini yang mau saya sampaikan hari ini, bukan lagi dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya ke-20. Lukas 12 ayat yang ke-20. Lagi kita baca 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai yang punya harta, kalau ku ambil kata Tuhan, takutlah akan Tuhan, karena Dia berkuasa mengambil jiwa. Mari kita baca dulu
secara berganti-gantian tentang talenta. Ya. Matius 25 ayat 14. Saya akan baca ayat 14. Jemaat baca dengan suara yang keras. Ayat 15 dan seterusnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Silakan 2, 3. Oh, belum semua. Ayo 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, 2, 3. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lanjut 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 2, 3. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lanjut 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Silakan 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai,